Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Mari hari ini kita memuji Tuhan, baik ada di tempat ini ataupun di rumah atau dimanapun Anda berada yang menonton live streaming ini. Biarlah kita mau merasakan hadirat Tuhan hari ini, kita mau melekat lagi pada Tuhan. Belakangan ini saudara, banyak sekali keadaan yang membuat kita khawatir. Ada sakit penyakit di mana yang berbahaya gitu, tapi di Mazmur 91 bilang, gak usah takut, orang yang hatinya melekat pada Tuhan, dia akan meluputkannya. Amin. Dia akan gak usah khawatir, gak usah takut berlebihan, karena Tuhan akan gantikan itu dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kita mau berdoa dulu ya. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata pada surga, Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Atas anugerah-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan berajalah pada hari ini Tuhan Yesus. Segala puji-pujian kami naikkan, segala firman yang ditaburkan Tuhan, bila itu boleh menguatkan kami Tuhan, boleh kami melekat lagi pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau nyanyikan lagu yang Bilaku. Saya undang semua Bapak Ibu bagian sini.
Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan pengumuman dulu ya. Jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli. Nah, biasa kalau bulan ini ramai. Ada minggu ini ada Ibu Mona Priscila tanggal 16 Juni, ada Saudari Heni Katen Lesmana, bukan saudari deh, Ibu maksudnya, Ibu Heni Katen Lesmana ya. 18 Juli, Ibu Leni kemarin, Bu Cornelia Pranoto 20 Juli, adik Joen Nicole tanggal 20 Juli, Saudara Vincent tanggal 20 Juli juga, Ibu ditutup oleh Ibu Dana Cendana Yoga pada tanggal 30 Juli. Selanjutnya ada pengumuman pemberkatan pernikahan, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2020 hari Sabtu, yaitu ada Saudara Aprisal Filipus Bawaulu dan Saudari Agustin. Mari kita sama-sama dukung dalam doa ya, semoga acara pernikahan berjalan dengan lancar dan ada kasih karunia Tuhan, amin. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu dulu ya. Tenanglah jiwaku, amin. Ketenangan sejati asalnya daripada Tuhan, Ibu. Di luar sana orang bisa memberikan ketenangan, tapi semua itu semu. Ketenangan sejati datang dari Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga.
ada rencana Tuhan. Kita ada di tangan Tuhan. Bahkan kita ada dalam pikiran Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku di tangan. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dimanapun jemaatmu berada, baik di tempat ini maupun yang ada yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setiamu itu lebih besar, itu luar biasa, melampaui segala ketakutan kami, melampaui segala kebingungan, ketidakpastian yang terjadi oleh karena pandemi yang sedang menghantam bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Karena itu kami ada di sini Tuhan, dimanapun kami berada, kami ingin satu hati, ingin satu suara, bahwa kami ingin menyerukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar, yang hidup, yang bertahta, yang berkuasa, yang berdaulat atas segala keadaan ini. Terlepas pandemi ini belum berlalu Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang pernah berlalu. Itu sebabnya kami menantikan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kami. Firman Tuhan yang adalah sumber mujizat buat kami. Firman Tuhan yang adalah sumber arahan untuk kami melangkah ke masa depan. Kalaupun hari ini kami menyaksikan ketidakpastian dalam kehidupan kami di segala bidang, kami percaya kami hidup dan berjalan bersama dengan Allah yang penuh dengan kepastian.
Terima kasih Roh Kudus berbicara buat setiap kami melalui firman pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diperlengkapi oleh firman Allah di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa ada di sini dengan ibadah new normal yang keren ini. Saya percaya semua baik-baik keadaannya, amin. Walaupun ada yang nggak baik, saya percaya Tuhan kita tetap baik dalam segala keadaan. Amin. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-27. 1 Samuel pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikopnya ialah Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Achis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Achis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Achis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Achis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya beri judul khotbah pada pagi hari ini dengan judul Pemeliharaan Allah yang Kreatif. Pemeliharaan Allah yang kreatif. Saya percaya setiap waktu, setiap saat, setiap situasi kita memerlukan pemeliharaan Allah. Amin Bapak Ibu. Dalam keadaan susah maupun keadaan baik, betul nggak? Dalam keadaan punya hutang banyak, dalam keadaan sakit, dalam keadaan konflik keluarga, dalam keadaan pandemi, kita memerlukan pemeliharaan Allah. Amin. Tapi dalam keadaan diberkati, dalam keadaan berkemenangan, dalam keadaan karir bagus, dipromosi, kita pun perlu pemeliharaan Allah. Amin Bapak Ibu. Untuk dijaga hati kita, untuk dijaga, dilindungi dan sebagainya. Tetapi kita biasanya lebih memerlukan pemeliharaan Tuhan, lebih urgent, lebih mendesak itu ketika dalam masalah. Betul nggak? Di tengah-tengah pandemi, ketika suami dipecat, ketika bisnis mandek, ketika ada anggota keluarga yang kena COVID-19 dan sebagainya, kita merasa mengalami pemeliharaan Allah itu lebih urgent, lebih mendesak. Nah, apa yang kita perlu mengerti adalah begini Bapak Ibu, bahwa pemeliharaan Allah itu kreatif sifatnya. Kalau kita gagal mengenali pemeliharaan Allah yang kreatif, takutnya kita memiliki sikap yang salah yang akhirnya membuat kita gagal mengalami pemeliharaan Allah. Karena kita pikir itu bukan pemeliharaan Allah, karena caranya beda dengan cara kita menyingkirkan hal tersebut, padahal itu adalah cara Allah memelihara kita. Nah, karena itu kita mau belajar hal ini, supaya kalaupun Tuhan bekerja dengan cara yang nggak cocok dengan cara kita, Bapak Ibu saudara kasih, percayalah kalau itu datang dari Tuhan, katakan oke sama Tuhan, ya nggak sih? Caranya gimana pun, pakai siapapun, it's okay. Nah, karena saya percaya bahwa kita memerlukan pemeliharaan Allah, terutama tahun-tahun ini, hari-hari ini, di tengah pandemi yang nggak tahu kapan vaksinnya muncul, gitu ya. Berita mau muncul dalam waktu dekat, awal tahun depan, kita nggak tahu Bapak Ibu, belum ada kepastian. Dan hari-hari ini kita semua, mau orang Kristen, mau nggak Kristen, kita berjalan dalam ketidakpastian loh, di semua bidang. Tapi saya percaya pemeliharaan Allah itulah yang kita perlukan. Nah, bicara soal pemeliharaan Allah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi Bapak Ibu, ada 2 jenis atau ada 2 macam pemeliharaan Allah dalam hidup kita orang percaya. Ini ngomongin orang percaya dulu ya. Ada 2 macam pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah pemeliharaan Allah yang bersifat umum. Bersifat umum. Artinya gini,
semua orang percaya, semua umat Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah biji matanya gitu ya. Kita dipelihara secara sempurna oleh Tuhan. Tetapi ada pemeliharaan khusus, Bapak Ibu. Nah, pemeliharaan khusus ini yang saya merekomendasikan hari-hari ini supaya kita orang percaya berusaha masuk kepada pemeliharaan khusus ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ada orang-orang di dalam Alkitab yang mengalami pemeliharaan khusus dari Tuhan. Nah, saya nggak bilang karena mereka favoritnya Tuhan, bukan. Justru bukan karena favorit, bukan karena hebat dan kuatnya mereka, tetapi ada satu poin yang membuat mereka tuh dipelihara Tuhan secara khusus. Salah satunya Daud ini. Kenapa? Gini, orang yang mengalami pemeliharaan khusus adalah begini, orang yang memberikan dirinya dan hidupnya untuk mengerjakan kehendak Allah atau mengerjakan rencana Allah. Bapak Ibu saudara kasih, walaupun Tuhan memelihara kita pada umumnya sebagai anak-anaknya, tetapi ada pemeliharaan khusus untuk orang-orang yang masuk kategori ini. Orang itu sedang mengerjakan rencana Allah dalam hidupnya. Gak harus khotbah, gak harus bikin gereja, tetapi apapun yang jadi kehendak Allah, apapun yang jadi rencana Allah dalam hidupnya, dalam dunia ini, dia terlibat. Siapapun kita, mau ibu rumah tangga, mau bisnismen, mau punya toko, mau masih kuliah, kalau kita bisa menemukan rencana Tuhan yang khusus atas hidup kita dan kita mengerjakannya, Bapak Ibu percayalah begini, kalau itu rencananya Tuhan, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti backup. Bapak Ibu pasti ngerti ya gini ya, kalau ada karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, misalnya karyawan ini bekerja di perusahaan apa ya, mobil gitu ya, pembuatan mobil misalnya, merek mobil gitu ya, apapun yang dia kerjakan, yang dalam rangka mengerjakan visi, rencana, strategi gitu ya, target yang berhubungan dengan visi perusahaan, pasti perusahaan akan support. Kalau karyawannya sampai diutus pergi keluar kota atau keluar negeri untuk meeting, untuk deal bisnis atau untuk bekerja sama atau apapun sebuah proyek yang mewakili perusahaannya, saya percaya perusahaannya pasti bayarin tiket pesawatnya. Nggak akan bilang bayar sendiri, ya, itu kalau liburan gitu ya. Kalau pelesiran bayar sendiri, tapi kalau pergi mewakili perusahaan dan mengerjakan apa yang diminta oleh perusahaan untuk keuntungan perusahaan, perusahaan pasti jamin tiket pesawat, hotel, makan, uang saku, ya nggak betul ya? Yang kerja pasti tahu ya. Kalau perlu extend, perlu stay lebih lama, misalnya ada meeting di Bali atau di Singapura, perlu waktu 3 hari lagi, harusnya udah pulang. Telepon ke atasan dan bilang, saya perlu waktu 3 hari lagi Pak untuk menyelesaikan bisnis, deal, pekerjaan dan sebagainya. Pasti perusahaan akan bersedia untuk support kalau memang itu yang diperlukan. Tiket pesawatnya dimundurin, uang sakunya ditambahin, termasuk juga hotelnya ditambahin. Tetapi kalau orang ini mengerjakan tujuannya sendiri, malah jalan-jalan lah, just tip lah, apalah gitu ya, ya silahkan pakai uang sendiri gitu kan. Nah saya percaya ada orang-orang dalam Alkitab yang mengalami pemeliharaan khusus Bapak Ibu, karena memang didapati orang tersebut sungguh-sungguh untuk mengerjakan rencana Bapa di sorga. Jadi dia berpindah dari pemeliharaan Allah yang umum ke pemeliharaan yang Allah yang khusus. Daud salah satunya. Daud adalah salah satu orang yang disebut the man after my own heart, kata Tuhan. Orang yang memiliki hatinya Tuhan, orang yang masuk dalam rencananya Tuhan. Ini ada lagu zaman dulu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang udah senior-senior tahu lagu yang ini ya, Pandi ya. Mataku tertuju padamu, ya. Segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku apa? Masuk rencanamu. Nah itu yang harusnya terjadi sama kita semua orang percaya. Begitu kita masuk dalam rencana Tuhan dan mengerjakan rencana Tuhan dimanapun, sebagai apapun, maka saya percaya akan ada pemeliharaan Allah yang khusus dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi sama Daud. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu saudara kasih apa yang terjadi sama Daud. Kenapa Daud bisa mengalami pemeliharaan Allah yang khusus, bahkan pemeliharaan Allah yang kreatif. Nah, dikatakan bahwa di ayat yang pertama tadi, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa, aku akan mati di tangan Saul. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, maka dari 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 27 itu isinya Daud diuber-uber sama Saul. Daud diburu oleh Saul. Daud ingin dibunuh oleh Saul.
Itu isinya. Dia lari ke goa, dia lari ke berbagai wilayah. Saul uber dia, Saul cari dia untuk ditangkap, untuk dibunuh. Pertanyaannya kan begini, siapa Saul? Saul adalah orang pertama yang menemukan Daud yang berbakat ini dan membuka jalan buat Daud. Dan Saul adalah atasannya Daud. Saul adalah mentornya Daud. Saul adalah papa mertuanya Daud. Tetapi Saul yang pernah dipakai Tuhan untuk menolong Daud, Saul yang sama yang hari itu ingin membunuh Daud. Kita nggak akan nyangka dalam hidup ini ada orang-orang yang dulunya baik sama kita bisa jahat sekarang sama kita. Ada orang yang dulunya jahat sama kita bisa baik sama kita. Hidup itu kayak begitu. Itu sebabnya yang bisa kita percaya hanya Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita jadiin hubungan itu berhala, kita bisa kecewa karena ada orang kayak Saul dulu dipakai Tuhan untuk membukain jalan buat kita. Dulu dipakai Tuhan untuk membentor kita, membimbing kita kenal Tuhan. Tapi orang yang sama yang mengkhianati kita, merugikan kita, merusak rumah bagi kita, membuat kita kepahitan dan sebagainya. Tetapi Daud punya sikap hati yang benar. Nah, kalau kita perhatikan kenapa Daud, Bapak Ibu, memerlukan pemeliharaan Allah. Kenapa Daud perlu pemeliharaan Allah yang khusus? Adalah karena begini. Karena Daud diurapi oleh Tuhan. Seandainya Daud cuma jadi anak muda yang gembalain kambing domba, ada masalah. Paling lawannya dia singa beruang, itu aja Bapak Ibu. Tapi ketika Samuel mengurapi Daud, maka pada saat Daud diurapi, Daud mendapatkan dua hal dari Tuhan. Satu, Daud dapetin kuasa. Yang kedua, Daud dapetin masalah. Jadi pengurapan Allah dalam hidup kita itu mendatangkan dua hal. Satu, kuasa, dua, masalah. Seandainya Daud gak diurapi, gak akan ada ceritanya Saul iri sama Daud. Justru yang membuat Daud begitu berprestasi dan Allah menyertai kemanapun dia pergi. Karena apa? Karena Daud hidup dalam pengurapan Allah. Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita hidup dalam pengurapan Tuhan, gak semua orang senang sama kita. Mungkin ada orang yang terberkati sama kita, tapi beberapa orang akan iri dengan kita. Beberapa orang akan gak suka dengan kita. Itu sebabnya bersiap-siaplah. Kalau kita terima pengurapan Allah dan kita mengaktifkan pengurapan tersebut, maka siap-siaplah untuk menerima kuasa dan menerima masalah. Kenapa dibilang kita perlu bersiap-siap Bapak Ibu untuk menerima masalah? Karena begini, diurapi oleh Tuhan artinya dipercaya sama Tuhan. Diurapi oleh Allah itu artinya dipercaya oleh Allah. Diurapi oleh Allah artinya diberikan kemampuan Allah untuk mengerjakan kehendak Allah. Kita nggak akan perlu pengurapan kalau kita nggak punya kerinduan untuk mengerjakan kehendak Allah. Tapi ketika kita punya kerinduan untuk mengerjakan kehendak Allah, apapun itu Bapak Ibu, misalnya hidup kudus, misalnya mengampuni, ya, misalnya memberi, misalnya menginjil, apapun, semua yang merupakan bagian dari kehendak Allah yang umum maupun yang khusus, kita perlu pengurapan Tuhan, kita perlu kemampuan Allah yang bekerja melampaui kemampuan natural kita, kemampuan alami kita. Nah, begitu kita terima pengurapan dan kita mengaktifkan pengurapan tersebut, saya percaya iblis gak suka. Kerajaan kegelapan akan berusaha menghambat kita, mengacaukan hidup kita, mencuri damai sejahtera kita, menghentikan langkah kita. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada perlindungan buat kita yang memiliki kerinduan untuk mengerjakan kehendak Allah. Di tengah pandemi ini saya percaya Tuhan gak pernah berhenti berbicara buat kita Bapak Ibu. Tinggal kita perlu tahu, kita perlu dengar suara Tuhan. Tuhan, aku harus ngapain? Doa kita jangan cuma bilang Tuhan berkati aku dong. Tanya Tuhan, aku harus ngapain sekarang ini? Tuhan, di momen-momen seperti ini saya harus buat apa dalam kehidupan saya? Di momen seperti ini saya harus ngapain? Itu penting banget Bapak Ibu. Itu penting sekali karena tuntunan daripada Tuhan jauh lebih akurat daripada pendapat para ahli. Loh, hari ini WHO aja bisa ubah statement loh. Bilang tadinya menular karena sentuhan, menular karena udara. Bisa berubah, itu pendapat manusia. Ya kita hargailah, ahli-ahli juga punya ilmu. Tetapi ada yang lebih ahli daripada ahli, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita nggak berpegang sama Tuhan, kita bisa belur Bapak Ibu hari-hari ini. Bisa kecewa, bisa takut, bisa segala macam. Tetapi saya percaya, yuk sama-sama kita mengalami pemeliharaan Allah yang kreatif. Kenapa kita perlu mengalami pemeliharaan Allah yang kreatif dan khusus? Adalah karena kita hidup dalam pengurapan Allah. Yuk aktifkan pengurapan itu. Di dalam kita sudah ada pengurapan Bapak Ibu, karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Gimana kita mengaktifkannya? Gimana kita mengizinkan Roh Kudus untuk take over, untuk ambil alih kehidupan kita? Bangun tidur kita perlu berdoa dan mengizinkan Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Bahkan goreng tempe pun perlu pengurapan.
perlu Roh Kudus ambil alih gitu ya. Jangan pikir saya cuma ibu rumah tangga, saya enggak. Beda dong kalau Papa Andi Pranoto kan emang hamba Tuhan, perlu urapan untuk tumpang tangan orang rebah. Jangan salah Bapak Ibu. Berapa tahun yang lalu, 3 tahunan kalau nggak salah, saya lagi ada di kota Lampung. Saya lagi di airport mau pulang ke Jakarta hari Senin, habis pelayanan hari Minggunya. Terus saya ditelepon, di airport ditelepon, ada ibu-ibu bilang, "Shalom Pak, saya ibu siapa namanya begitu." Terus dia bilang, "Kami mau undang Bapak untuk berkhotbah Selasa minggu depan di rumah saya. Itu ada komsel jam 9 pagi. Bisa nggak?" Bisa. Saya atur waktunya, saya datang ke daerah Bintaro Bapak Ibu. Itu jam 9 pagi di rumah ibu itu ngumpul kira-kira 80 ibu-ibu. Ibu-ibu semua. Yang laki cuma 2, saya dan main keyboard. Udah, sisanya semua ibu-ibu. Dari yang agak muda sampai yang udah tua, itu semua duduk empel-empelan di rumah itu. Satu kursi, maafkan saya, bisa 3 pantat Bapak Ibu. Saking itu tangga ya, ada rumah tangganya itu udah kayak supermodel. Jejer, duduk semua sampai bawah begitu. Waduh, udah kita ibadah. Saya khotbah memperlengkapi mereka. Selesai khotbah, saya pamit. Karena masih ada pelayanan lagi siangnya, takut telat. Saya bilang, "Bu, saya harus pamit ya." "Jangan dulu Pak, tunggu dulu, kita makan dulu." Aduh, saya takut gak Uber, saya gak terlalu nguasain daerah Bintaro, takutnya ada nyasar-nyasarnya gitu kan. Jadi saya pamit ya. Saya bilang, "Tunggu sebentar Pak, kita akan siapin makanan." Itu satu ibu tuh lari. Apa ibu tahu kan ya, kalau ibadah itu si ibu-ibu semua gak mungkin lapar. Semua terpuaskan, semua itu yang es buah lah, kue-kuean, semua ada macamnya. Itu udah kayak kondangan. Cuma komsel dong kayak kondangan ya sih. Makanannya banyak gitu. Cuman saya nggak sempet gitu. Jadi satu ibu lari ambil kotak, wah siapin pembicara tamu, siapin makanan gitu ya. Satu ibu nemenin saya. Dan ibu yang nemenin saya bilang gini, "Pak, Bapak tahu nggak siapa kita?" "Wih, siapa?" gitu kan. Saya nggak tahu ini siapa gitu. Saya lupa nanya. Kami adalah ibu-ibu yang ada satu sekolah di daerah sana. Ini ibu-ibu yang antar anak ke sekolah. Jadi anaknya masuk sekolah, ibu-ibunya nongkrong di pintu gerbang sekolahan sambil minum es limun dan kue cubit. Daripada ngegosip, daripada ngobrolnya enggak, mereka sharing firman Tuhan, komsel di pintu gerbang, doain orang, konseling orang, dan banyak jiwa yang dimenangkan dan diubahkan di pintu gerbang oleh ibu-ibu rumah tangga yang antar anak sekolah. Pendeta aja nggak bisa buat tuh Bapak Ibu, begitu, asli beneran. Tapi ibu-ibu jangan main-main ya. Kalau mereka benar-benar punya hati buat Tuhan, itu khotbah hari Minggu diolah Senin sampai Jumat jadi sharing yang mengubahkan di pintu gerbang tuh. Dan dia bilang mereka udah ngumpul beberapa tahun, dan dia bilang ini belum semua Pak, kata ini belum semua. Wow, gak ada pendetanya di situ, cuma ibu-ibu uncing-uncing, pokoknya ngumpul semua tuh dengan penuh kuasa gitu ya. Siapa bilang orang harus jadi sekolah Alkitab dulu, hamba Tuhan dulu dan sebagainya? Saya percaya bahkan ibu-ibu rumah tangga pun bisa dipakai Tuhan, mengaktifkan pengurapan dalam dirinya melalui ketaatan, melalui langkah iman, jadi berkat untuk orang lain. Nah, yang menarik Bapak Ibu adalah begini, Daud yang diurapi ini punya prestasi banyak banget karena pengurapan Allah dalam dirinya membuat dia berkemenangan kemanapun dia pergi. Problem ada nggak? Banyak, tapi kemanapun Daud pergi berkemenangan. Amin. Perang sama siapapun menang, diburu sama Saul lolos terus. Sampai satu momen Daud tuh capek kucing-kucingan, ya sih. Lari kemana di Uber, kayaknya udah capek. Sampai dia bilang bahwa bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Artinya dia mau bilang gini kan, bahwa Saul ini ngotot banget, Saul ini keras kepala banget untuk nangkap saya gitu ya. Sampai capek nih uber-uberan gitu kan. Terus dia bilang begini, "Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera." Kemana? Ke negeri orang Filistin. Wait, tunggu dulu. Kita nggak salah baca kan? Daud berencana untuk meluputkan diri kemana? Negeri orang Filistin. Siapa orang Filistin itu Bapak Ibu? Itu adalah musuhnya Israel loh. Itu adalah musuhnya Daud loh. Goliat yang dipancung sama, yang ditepel, dipancung kepalanya sama Daud tuh orang Filistin loh. Daud kali ini punya ide paling gila. Saking udah nggak punya way out lagi, nggak bisa keluar. Oke lah, kita ngumpet daerah musuh. Kemungkinan Saul nggak berani ke situ, gitu ya. Tapi kok Daud berani? Dan apa yang terjadi adalah singkat cerita, Daud pergi ke sana, gitu ya. Daud datang ke sana, dan di ayat yang terakhir tuh, ayat yang ke-7, dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin ialah 1 tahun 4 bulan. Bahkan bukan cuma itu, di ayat keberapa tadi ya? Di ayat yang keberapa? Bahwa Daud sembunyi di negeri orang Filistin
1 tahun 4 bulan. Itu nggak sendirian, tapi bersama 600 orang. Coba, itu di ayat berapa tadi ya? Ayat 2 ya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan 600 orang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, kalau ngumpet ber-6 itu gampang. Tapi kalau ngumpet ber-600 itu susah. 1 tahun 4 bulan lagi. Masa ada yang nggak ketahuan lagi mau beli ke Indomaret gitu. Kamu orang mana? Ketahuan gitu ya. Ini 600 orang ngumpet 1 tahun 4 bulan. Kalau bukan Tuhan yang pelihara, udah lewat mereka. Udah pasti ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Tapi ini luar biasa. Kenapa saya beri judul pesan pagi hari ini tentang pemeliharaan Allah yang kreatif? Karena ini yang Alkitab tulis loh. Filistin itu musuh bebuyutannya bangsa Israel. Ini musuh bebuyutannya Daud. Filistin menggambarkan tempat yang gak aman, menggambarkan orang yang paling menyebalkan, orang yang menjadi musuh kita, orang yang memusuhi kita, orang yang merekarkan yang jahat sama kita. Tetapi gini, kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan sekalipun bisa memelihara kita di tempat yang paling berbahaya sekalipun, dan Tuhan bisa memberkati kita bahkan melalui orang-orang yang tadinya memusuhi kita. Tahun berapa ya? 2008, 2009. Saya ditelepon sama satu teman saya di Kota Ngawi. Kota Ngawi, kota kecil itu ya, di antara Jawa Timur, Jawa Tengah kalau nggak salah, itu kota kecil. Terus dia bilang, "Kak, gereja kita kecil di Kota Ngawi, kepengen bikin KKR. Bisa nggak datang ke sini, isi KKR di sini? Kita mau buat acara besar." Gitu. "Oh bisa dong, mau dong." Saya bilang, "Saya mau buat tanggal berapa dan saya mau datang." Tapi Kak, kita nggak punya budget, kita nggak punya, gereja tuh nggak punya uang untuk siapin transportnya dan segala macamnya gitu, hotel dan sebagainya. Gimana ya? Saya cuma terbeban, saya bilang, "Oke, saya datang sendiri aja. Saya akan usahakan berangkat sendiri. Pokoknya nggak usah siapin apa-apa. Kalau mau kalau saya perlu bayar hotel sendiri saya bayar. Tapi kalau ada di Pastori ada kamar, ya saya tinggal di Pastori juga nggak apa-apa." Hari itu saya belum menikah, Bapak Ibu. Dan masalahnya, ternyata saya juga nggak punya uang gitu ya. Itu zaman-zaman merintis di mana uang itu di ATM bisa ada, bisa nggak ada. Banyak kan nggak adanya tadi kan. Wah, itu hidup oleh iman penuh mujizat, tadi ada haleluya, bagi-bagi jadi berkat, hilang lagi. Istri saya dulu sampai suka marah sama saya karena istri saya pintar nabung. Istri saya itu anak muda yang dibesarkan oleh pendidikan yang pintar nabung, pintar ngelola uang. Kalau saya hamba Tuhan, hidup oleh iman, gitu ya. Barang-barang mereknya Casio, dikasih orang, udah gitu aja. Hidupnya kayak begitu. Jadi itu zaman belum menikah gitu, udah pacaran sih. Cuman akhirnya saya bilang, waduh, pengen pergi tapi nggak punya uang gitu kan. Ya udah, saya coba bilang sama teman saya, kita doa ya. Kalau ini rencana Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Ya udah, saya berdoa. Saya pikir, Tuhan, asal uangnya pas aja, saya pergi deh gitu. Nggak usah lebih deh. Asal uangnya pas cukup buat beli tiket. Itu tiketnya juga bus malam Bapak Ibu, nggak pesawat kan, bus malam gitu ya. Kalau bisa cukup, saya pergi. Puji Tuhan ada berkat dan akhirnya saya hitung cukup. Karena saya mau perginya berdua, ada temen yang nemenin saya, dia pergi berdua. Dia nggak bosan di bus malam, bisa ada ngobrol kan. Jadi ada nih budgetnya, saya ajak satu teman saya, udah ini buat berangkat PP sama buat uang jajan-jajan selama di sana. Udah kita pergi berangkat ke Ngawi beberapa hari pelayanan di sana, pulang. Begitu pulang ke Jakarta, duitnya habis total, gitu kan. Duitnya habis, tinggal receh-recehan doang, bener-bener isinya nggak ada lagi ATM-nya. Ya emang selalu seperti itu Bapak Ibu masa muda saya ketika awal-awal pelayanan, perintisan dan sebagainya. Ya udah habis. Ya udah saya cuma bilang ya deh, asal cukup buat sehari-hari. Toh masih tinggal sama orang tua waktu itu, jadi ya udah saya tetap masih bisa hidup lah, nggak sampai gimana. Nah, yang menarik adalah setelah pulang dari Ngawi itu beberapa hari kemudian, saya ditelepon sama satu anak muda yang saya juga mentor dia dan menggembalakan dia. Anak muda ini sudah lulus SMA, mau kuliah di Amerika. Nah, dia itu lagi bikin acara perpisahan di Ancol, di Bandar Jakarta. Dia makan seafood kan sama teman-temannya, dan gak lupa ngundang gembalanya gitu kan. Dia bilang, "Pastor, datang dong kesini dong," gitu kan. "Kita mau makan-makan nih." Ya udah, saya akhirnya pergi. Ongkos nggak punya, dia punya teman kan. Kalau nggak punya ongkos, punya teman lumayan. Dijemput naik mobil, "Yuk nebeng," gitu ya. Sampai di Ancol, udah makan lah. Nggak bayar, dibayarin karena semua lagi pesta perpisahan, makan yang enak kan, semua cumi, udang dia, wah ikan, semua seafood kita makan lah ya. Selesai, nah lagi makan di sana, saya tiba-tiba melihat satu orang, bertemu dengan satu orang yang gitu ya, saya nggak tahu kenapa, mungkin tahun itu
saya merasa orang ini nggak suka sama saya. Dan saya nggak tahu kenapa. Dulu deket terus pandangannya berubah, berbeda, melengos. Pokoknya saya sampai ngerti ini orang kenapa sih, dulu kayaknya baik, dulu deket gitu ya. Jadi tahun itu orang ini salah satu yang saya nggak ngerti kenapa gitu. Nggak mau ngomong sama saya, buang muka gitu, kayak anggap saya musuh. Saya nggak ngerti salah saya apa ya gitu ya. Aduh, apa saya bikin salah tapi saya nggak tahu saya salahnya apa. Kok orangnya juga agak nggak mau diajak ngomong, menghindar terus gitu kan. Nah, orang itu datang juga, diundang juga. Jadi di kejauhan, walaupun beda meja, saya juga lihat ya, oh dia datang juga tuh gitu kan. Ya udah deh, kalau ketemu papasan ya, udah deh cuman gini aja dah gitu. Saya nggak ngerti kalau diajak ngobrol atau disamperin dia selalu menghindar. Nah, begitu mau pulang lagi ke tempat parkir, nama saya dipanggil, dia bilang, Ferry. Pas saya nengok, orang itu, orang yang selama ini nggak suka sama saya, dan saya nggak tahu kenapa dia datang deketin saya. Lah saya asosiasi dengan hati, aduh Tuhan, saya pengen ribut di sini, nggak enak. Udah kekenyangan lagi, berantem kan nggak enak gitu. Ngomong dari kemarin kita udah mau ajakin ngobrol, pemberesan ini udah sekian lama, atau dia ajakin ribut di sini kan nggak enak. Saya juga nggak ngerti mau debat apa dan sebagainya. Cuman saya udah nyiapin hati kalau dia mau ajakin debat mulut gitu ya, saya jadi rendahin hati aja deh, hamba Tuhan harus ramah dan nggak boleh berantem gitu kan. Pokoknya menguatkan hati, bertekad-tekad supaya nggak gede masalahnya, walaupun nggak ngerti kenapa. Nah itu dia dekat, dia bilang gini. Saya dengar kamu tuh habis dari Ngawi ya, pelayanan ya? Kok tahu gitu kan? Emang orang yang suka sama kita tuh suka kepo Pak. Jadi orang tuh makin benci kita tuh makin kepo sama kita. Liatin Facebook kita, liatin Instagram kita, segala macam ya. Dia nanya tentang kita, itu orang yang paling gak suka sama kita pasti lebih kepo. Dia tanya pokoknya, kamu dari Ngawi ya, pelayanan ya katanya? Oh iya, kok tahu gitu kan? Dengar-dengar kamu pelayanan pakai uang sendiri? Iya, tapi dalam hati gini, lu mau ngapain ya? Jangan-jangan lu mau apa, mestinya mau muterbalikan fakta, jadi saya curiga agak-agak iya benar, tapi kalau nanti apa dia gitu kan, kayak sinetron mau dia buat terhadap saya agak gitu-gitu drama gitu kan. Terus ternyata dia bilang gini, boleh tahu nggak berapa? Ibaratnya boleh tahu nggak kamu waktu ke Ngawi kemarin habis biaya berapa semuanya dia bilang gitu, mau transport, mau makan apa, habis itu saya kan tambah takut dong, wah mau ngapain nih, nggak bener pas ini pasti ingin mencari-cari masalah gimana kan. Kayak gitu kan, saya diem. Terus setelah nanti jangan suzon, jangan tak kabur gitu. Masa orang nanya aja udah sensi duluan, udah baper duluan. Saya akhirnya bilang, habis segini. Saya lupa persisnya tapi saya sebut angkanya. Saya bilang, ya habis segini gitu kan. Terus dia bilang gini, Toto matanya merah. Toto dia kayak orang nangis, matanya merah. Dia bilang gini, Tuhan minta saya ganti uang kamu. Besok saya transfer ya. Dia kasih kertas, saya minta nomor rekening kamu ya. Saya tambah kaget kan, waduh, ini bener atau enggak sih, jangan-jangan jebak saya tuh. Pikiran tuh macam-macam, tapi saya kasih juga kan. Masa nggak mau, siapa tahu ada mujizat, saya sambil nggak percaya juga. Dalam menulis tutup bungkus rekening saya dengan segala macam lah pokoknya. Saya kasih ya, kita mati, bodoh deh, mau diapain juga, kita berserah saja sama Tuhan deh gitu kan. Sambil mikir, ini orang mau jahatin saya nggak sih, atau mau ngapain nggak sih? Besoknya, saya baru bangun tidur. Saya bangunnya ada kesiangan waktu itu karena ada apa gitu, jam 8, jam 9 gitu. Dia kontak saya, itu zaman BlackBerry kali ya. Dia kontak saya, dia bilang, saya udah transfer ya, tolong dicek. Wah, langsung saya cek dulu. Waktu saya cek, saya kaget. Hah? Saya hitung kok banyak amat gitu. Saya hitung itu 3 kalinya Bapak Ibu. Jumlah 3 kalinya, itu saya bingung. Waduh, saya tuh kemarin apa salah nyebut angka, mungkin lagi karena pikirannya takut kemana-mana gitu, jadi salah jemput angka kah gitu kan. Saya telepon dia, saya bilang, bro, thank you ya udah masuk ke transferannya, tapi kayaknya angkanya salah deh. Saya nggak tahu apa saya salah sebut angkanya atau gimana, tapi ini nominalnya kebanyakan, ini 3 kalinya. Terus dia bilang gini, enggak, emang segitu. Tuhan minta saya ganti 3 kalinya. Thank you ya, Pak telepon. Wah, saya lemes loh ini. Saya nggak nyangka, itu pengalaman itu nggak terlupakan. Tuhan pakai orang yang mungkin nganggap saya musuh, orang yang melengos tahun itu yang dan kita nggak baik. Kalau Tuhan berkatin saya pakai orang yang sayang sama saya, yang baik sama saya, itu udah gak kaget, itu udah sering ya nggak sih Pak? Nah, tapi orang yang memusuhi tahun itu, yang nggak pernah baikan itu, nggak ngerti kenapa, dideketin susah, buang muka, dan tahu-tahu Tuhan bilang sama dia ganti uangnya. Untung anak Tuhan juga ya, bisa dengar suara Tuhan ya. Dan 3 kalinya. Hari itu kalau di parkiran dia nyamperin saya, apa lo? Nggak dapet saya gitu. Nggak dapet saya beneran.
Ini yang kita belajar Bapak Ibu. Jadi orang Kristen jangan gampang ilfeel. Kalau ada kata anak muda ya, itu tuh hilang feeling. Jangan gampang sentimen sama orang, karena kita nggak pernah tahu Tuhan bisa pakai siapa untuk pelihara kita, untuk berkati kita. Bahkan Filistin pun bisa dipakai Tuhan untuk pelihara hidupnya Daud bersama 600 orang ini selama 1 tahun 4 bulan. Itu pemeliharaan Tuhan yang kreatif Bapak Ibu. Karena itu yuk punya hati yang besar sama orang-orang yang even kita nggak suka sama dia atau dia nggak suka sama kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara yang terkasih di sini yang sentimen sama mantunya. Ini mantu gue jahat, mantu gue rese, mantu gue pelit, belum tentu Bapak Ibu. Itu kalau Tuhan udah putar hatinya, dari pelit bisa baik. Atau kita sebel sama ipar kita, ini ipar dari Yesus pengen gue baptis 3 hari baru bangkit kali ya, ya tobat kayaknya, kalau ketemu dia tuh bener-bener curang lah ini. Jangan salah Bapak Ibu, jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa pakai model begitu untuk berkatin kita. Pemeliharaan Tuhan tuh begitu kreatif hari-hari. Saya nggak pernah nyangka, bahkan mungkin Pak Adi juga mengalami di momen pandemi, tahu-tahu suka ada Gojek datang, toko makanan, toko apa. Saya nggak pesen gitu. Dari siapa? Jemaat siapa gitu. Saya sampai cari tahu dari siapa. Tutup kaleng-kaleng biskuit siapa yang ngasih gitu kan. Saya sampai cek beberapa teman saya, jemaat saya, ngirim lu ya? Enggak. Tapi nggak pakai sini semua gitu kan. Ya, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Even bahkan di momen pandemi kalau saya pelayanan di undang-undang khotbah, gereja-gereja besar rata-rata cancel. Gereja kecil-kecil tetap running jalan. Nggak nyangka loh. Tuhan tuh bisa pakai hal-hal yang di luar dugaan kita, nggak masuk kepala kita. Makanya kalau kita nggak punya hati yang besar terhadap orang-orang atau terhadap sesuatu yang katanya kecil diremehkan, belum tentu Tuhan bisa pelihara kita melalui siapa aja Bapak Ibu. Jemaat saya menyaksikan suaminya gajinya dipotong abis-abisan, tinggal 10% kali ya. Bener-bener luar biasa deh, kain-kain karena istri 1 anak 3. Dan dia bilang kami dipelihara sempurna sama Tuhan tuh luar biasa. Bahkan Tuhan berkali-kali pakai orang bukan yang kaya-kaya kok, dia bilang gitu, yang biasa-biasa, yang juga butuh, bisa ngirim macam-macam ke tempat rumahnya dia dan sebagainya. Beneran Tuhan kreatif, sangat kreatif Bapak Ibu, sangat kreatif. Dan saya percaya bahwa kita perlu punya hati yang besar untuk bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang kreatif. Nah, satu hal lagi yang saya percaya kita perlu lakukan ketika kita mengalami pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu adalah begini. Jangan menyia-nyiakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan menyia-nyiakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Jangan menyalahgunakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya kalau ada banyak orang Kristen punya hutang? Banyak. Bukan cuma orang tua loh, orang yang muda-muda yang masih usia produktif umur 20-an itu sekarang hutangnya banyak. Mau beli handphone, hutang, pinjaman online, hutang. Oke, kita nggak mau dalam rangka menghakimi di sini Bapak Ibu. Tapi kalau punya hutang pasti nggak enak, betul nggak sih? Sesek ya nggak sih? Kayak Uber dapat berkat tuh kayak aduh harus nyicilin, bayarin dan sebagainya. Saya nggak tahu orang bisa punya hutang tuh karena apapun, karena kesalahan maupun kesalahan orang lain juga bisa. Jadi kita nggak mau menghakimi ya Bapak Ibu. Tapi kita harus punya sikap yang benar soal apa? Soal hutang. Artinya kita perlu cicil ya nggak sih? Perlu bayar supaya bebannya berkurang dan kita bisa mengalami damai sejahtera yang melimpah-limpah dengan cara menyicil hutangnya habis. Nah, saya mendapati kadang ada orang Kristen yang berseru sama Tuhan ketika hutangnya membunuh. Tuhan tolong saya Tuhan, hutangnya banyak, sesek kan? Punya utang gede tuh nggak enak. Plus kebutuhan tiap harinya gitu ya, makan tiap bulannya, ada listrik, ada bayar air, bayar uang sekolah anak. Itu kalau udah kebutuhan aja banyak plus utang, waduh itu seseknya luar biasa. Nah, saya mendapati ada orang-orang Kristen yang ketika berseru sama Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan berkati, sampai akhirnya hutangnya lunas, hutangnya bisa dibayar, entah dengan cara dikasih berkat segebok langsung Bapak Ibu. Nah, itu yang kita harapin ya. Oh, utangnya banyak kan, Tuhan kirim berkat, begitu datangnya banyak, langsung lunas. Itu banyak kan impian banyak orang, walaupun nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang Tuhan kasih berkatnya dikit-dikit, cicil, sampai habis. Gitu ya. Nah, gimana pun caranya Tuhan berkati kita, ya kita itu kan bentuk pemeliharaan Tuhan yang unik, yang beda-beda gitu ya. Nah, tapi yang ini yang jadi poin saya kadang-kadang mendapati di meja konseling, Tuhan udah pelihara seseorang, anaknya gitu ya, sampai sudah lunasin utang-utang. Tapi ada banyak orang Kristen, ada beberapa yang saya temukan at least gitu ya, yang tidak mau mengubah gaya hidup.
Jadi setelah dipelihara Tuhan dengan baik dan bisa ngelus utangnya, bikin utang baru lagi, bikin ulah lagi, akhirnya ketemu gunung lagi. Ya kemarin kan udah capek-capek ngeludasin itu kan, ketemu gunung lagi. Waduh, itu rasanya luar biasa Bapak. Jadi kalau sampai orang datang ketemu, kita tuntun, kita bimbing sampai terjadi mujizat, saya selalu ingatkan ini, jangan menyalahgunakan pemeliharaan Tuhan, jangan menyia-nyiakan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kerjakan satu mujizat dan berkat dalam kehidupan kita, jangan disalahgunakan, jangan ngentengin gitu ya. Karena ada orang yang ngentengin, oh gampang nanti gue utang lagi aja buat jalan-jalan, buat beli ini, nanti juga Tuhan cukupin kayak kemarin. Kayak kemarin aja Allah sudah kerjakan mujizat dalam hidup saya, nanti pun Tuhan pasti kerjakan mujizat. Kadang-kadang orang meremehkan, karena orang-orang menyia-nyiakan pemeliharaan Tuhan, padahal bukan itu yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan mau kita bertumbuh secara karakter. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang semakin bertanggung jawab. Tuhan, gini Bapak Ibu, kita kan ingin ya mengalami mujizat, betul gak sih? Siapa di antara Bapak Ibu yang rindu untuk mengalami mujizat, angkat tangan. Rindu? Siapa yang percaya kalau sebelum ada mujizat harus ada masalah lebih dulu? Ya gak sih? Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat harus punya masalah dulu. Nah ini kita nggak mau kan? Tapi kan emang begitu. Kita nggak akan memerlukan mujizat keuangan kalau keuangan kita baik-baik saja. Kita akan perlu mujizat keuangan kalau keuangan kita dalam masalah, ya nggak sih? Kita nggak bakal perlu kesembuhan kalau kita sehat. Apa yang mau disembuhin nggak sih? Semua sehat, kecuali sakit. Ya mau asam urat, mau batuk, apapun sakitnya kita perlu mujizat. Nah kalau kita udah sehat, misalnya nih, ternyata kita belajar mengelola hidup kita dengan baik, menata hidup kita dengan baik, sehingga sehat, nggak sampai sakit, keuangan juga baik, nggak sampai kekurangan, nggak sampai punya hutang dan sebagainya. Terus gimana? Berarti saya nggak perlu mujizat Pak? Iya, karena ini waktunya kita jadi mujizat buat orang lain. Maksudnya ada mujizat yang lebih besar daripada sekedar sakit dan sembuh, punya hutang dan lunas, yaitu ketika kita bisa menata hidup kita sehingga kita bisa tanda kutip bisa, maksudnya bisa tuh gini Bapak Ibu ya, setiap orang unik gitu ya, case-nya gitu. Tapi saya percaya kalau kita berlatih dan belajar, kita bisa mengatur, menata hidup kita sehingga yang tadinya punya masalah jadi nggak punya masalah lagi. Nah pada saat itulah saya percaya itu mujizat yang lebih besar daripada sekedar sakit dan sembuh, hancur dan rusak dan diperbaiki dan sebagainya. Harusnya ini kan yang kita bisa lakukan, benar gak? Supaya kita akhirnya punya berkat lebih untuk apa? Untuk jadi berkat buat orang lain. Fokusnya orang percaya jangan hanya minta mujizat, jangan hanya menginginkan mujizat. Kalau perlu boleh, tapi setelah itu belajar yuk jadi mujizat buat orang lain. Itu namanya kita bertumbuh, kita berubah. Saya adalah orang yang bertahun-tahun struggle dengan masalah keuangan, Bapak. Hamba Tuhan, khotbah tentang iman, mujizat, tapi ya itu dapat, masalah selesai keuangan, balik lagi ke sana lagi. Sampai saya perlu belajar sesuatu deh kayaknya deh gitu kan. Saya tahu cuma kalau punya uang tabur nanti juga menuai, cuma gitu doang. Saya nggak belajar tentang manajemen bahwa uang itu waktu dapat ada yang kita pakai sehari-hari, ada yang kita tabur ke pelayanan, ke hamba Tuhan dan sebagainya, ada yang disimpan, ada yang diinvestasikan supaya balance. Saya nggak biasa dengan konsep menabung dan investasi. Jadi uang pakai nanti Tuhan pelihara, upah besar di surga, cuma gitu doang. Tapi masalahnya ketika saya punya keluarga, punya rencana di masa depan, saya nggak bisa menyiapkan diri dengan baik. Sampai saya akhirnya belajar hal tersebut dan ternyata dengan begitu saya bisa lebih jadi berkat bagi banyak orang. Biasanya di gereja-gereja jemaat yang berkat pendeta, gitu kan? Tapi saya mendapati ada banyak momen dalam pengembalaan saya, jemaat saya yang saya bantu secara financial. Kenapa? Karena saya bisa mengolah berkat-berkat saya. Saya bisa jadi berkat buat jemaat saya. Nggak cuma bilang, saya doakan masalahnya hilang. Ya perlu doa pasti. Tapi beberapa saya perlu tolong, saya perlu bantu, saya perlu berkati, saya perlu bayarin ini itunya, saya perlu bayar ada kuliahnya orang dan sebagainya. Bisa nggak? Kalau saya bisa mengolah berkat-berkat saya bisa jadi berkat buat orang lain. Saya nggak mau terus-menerus punya masalah keuangan. Satu kali harus selesai, harus bertumbuh di area tersebut. Kalaupun satu kali terjadi karena kesalahan orang lain atau sebuah situasi, itu oke. Tapi habis itu harus menang ya Pak Ibu. Karena kalau kita berkutat di masalah yang sama, jangan-jangan kita nggak bertumbuh. Karena masalah ini selesai, nanti muncul masalah baru, selesai lagi masalah baru. Itu namanya from glory to glory. Nah, kalau dulu di sini terus sama ipar nggak pernah akur, sama ipar nggak pernah sampai tiap kali sharing gitu doang isinya. Ini gimana sih nggak menang-menang? Kan kita perlu menang, ya nggak sih? Kalaupun dia nggak mau akur sama kita beresin hati.
wah kita udah selesai. Karena kita bilang apa? Sedapat-dapatnya jika hati itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Ya udah, selesai masalah ini. Yuk, langkah lagi, ada masalah baru, selesaikan lagi dan sebagainya. Itu namanya orang Kristen yang bertumbuh. Problemnya selalu baru. Karena nggak mungkin juga anak sekolah ujiannya tiap tahun sama, Bang. Ya nggak? Kalau itu anak ujian soalnya sama terus tiap tahun, berarti dia nggak naik kelas pasti. Kok materinya ini lagi, gitu? Pelajarannya ini lagi, gitu masih tambah-tambahan tambah satu. Kalau itu terus, gitu ya, berarti nggak naik kelas. Nanti dia harus belajar sinus, kosinus, segala macam yang udah akar-akaran tuh. Kenapa? Karena dia naik kelas, masalahnya baru lagi. Jadi kalau soalnya masih sama, berarti jangan-jangan kita nggak bertumbuh. Yuk, jadi orang Kristen kalau dipelihara Tuhan tuh jangan cuma sekedar gini. Pemeliharaan Tuhan itu nggak sama kayak manusia pelihara barang. Kalau saya pelihara handphone ini keadaannya sama, nggak tambah gede, RAM-nya nggak tambah banyak, resolusinya nggak jadi tambah ini, enggak, itu karena barang. Tapi saya percaya kalau yang dipelihara itu makhluk hidup, manusia. Manusia itu pemeliharaannya progresif, membuat kita jadi lebih baik, bertumbuh dan sebagainya. Jadi kalau benda dipelihara, dia cuma awet, nggak lecet, nggak rusak, ya udah gitu aja. Tapi manusia dipelihara, anak kita dipelihara, akan makin besar, ya kan? Fisiknya tambah gede, tambah pinter, bisa bahasa Inggris, tambah segala macam. Karena pemeliharaan itu sifatnya progresif. Begitu juga dengan pemeliharaan Allah, sifatnya progresif dalam kehidupan kita untuk membawa kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Karena itu jangan menyia-nyiakan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Jangan menyalahgunakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Pastikan kita menggunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin pemeliharaan Tuhan untuk hidup kita menjadi maksimal dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita semua balik berdiri, Bapak Ibu, kita berdoa atas sama Tuhan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang dalam keadaan yang genting, mendesak, urgent, karena keadaan, karena masalah yang sedang menghimpit kehidupan kita. Kadang-kadang kita mungkin kayak mau teriak untuk bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya sekarang, saya nggak tahu saya bisa bertahan atau tidak. Kalau Tuhan nggak tolong saya hari ini, saya nggak tahu saya bisa bertahan atau tidak. Bapak Ibu saudara terkasih, percayalah bahwa Anda dan saya adalah biji mata Allah. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Tetapi hari ini saya tantang, maukah kita mengalami pemeliharaan Allah yang khusus? Pemeliharaan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang serius ingin mengerjakan kehendak Allah, mengerjakan rencana Allah. Kalau itu kerinduan Anda Bapak Ibu, boleh kamu letakkan tangan kanan Anda di dada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi pribadi-pribadi yang mengejar kehendak Allah dan mengerjakan rencana Allah. Kami nggak puas hanya sekedar menjadi anak-anak Allah. Sebutannya, predikannya anak-anak Allah, tapi kami nggak mengerjakan kehendak Allah. Kami ingin mengalami pemeliharaan Allah yang lebih lagi, yang khusus. Karena kami sedang mengerjakan rencana Allah. Kami tahu Allah nggak ingin rencananya gagal. Tuhan pasti backup kami, Tuhan pasti bela kami di tengah-tengah pandemi ini. Jadikan kami orang Kristen yang selalu cari tahu, yang mau dengar suara Tuhan, untuk menangkap Tuhan mau apa hari-hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga saya mau berdoa Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sedang dalam kesesakan, di mana Anda sangat memerlukan pemeliharaan Allah, sangat memerlukan mujizat dan pertolongan Tuhan. Satu hal yang saya ingin katakan bahwa pemeliharaan Allah itu kreatif. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan cara dia memelihara kehidupan kita, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang kita anggap musuh, atau orang-orang yang kita tahu orang itu memusuhi kita, gak suka sama kita. Maukah hari ini, maukah siang hari ini kita bereskan hati kita terhadap orang-orang tersebut, orang-orang yang kita gak suka. Entah itu menantu kita, entah itu mertua kita, entah itu orang tua kita, entah itu kakak kita, ipar kita, teman, tetangga, atasan dan sebagainya. Siapapun orangnya, ya orang yang kita nggak suka atau orang yang nggak suka sama kita, yuk hari ini kita berdoa, beresin hati kita di hadapan Tuhan terhadap orang tersebut dan berkati mereka. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan yang bisa pelihara Daud 1 tahun 4 bulan di negeri orang Filistin bersama 600 orangnya. Ada Tuhan yang sama yang bisa pelihara Anda dan saya melalui orang-orang yang kita nggak duga, orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita, pernah memfitnah kita. Tuhan bisa pakai mereka untuk berkati kita. Jangan batasi Tuhan,
gak suka sama kita, orang-orang yang kita gak suka sama dia. Berkati Bapak Ibu, berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Biar kiranya kami anak-anak-Mu mengalami berkat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna hari-hari ini. Apapun masalah kami izinkan Tuhan dengan cara yang kreatif, dengan cara yang unpredictable, yang gak terduga, untuk memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin punya hati yang besar. Kami gak ingin gampang ilfil, kami gak ingin gampang sentimen sama orang. Kami ingin gak gampang gak suka sama orang. Meskipun kami gak harus selalu setuju dengan apa yang orang lain katakan dan lakukan. Tapi kami ingin punya hatinya Yesus. Kami ingin mengasihi mereka. Kami ingin mendoakan mereka. Kami ingin memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Biar kiranya Kau pelihara umat-Mu dengan cara yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi ini justru waktu yang tepat buat kami menyatakan kemuliaan. Segala sesuatu boleh goncang, segala sesuatu boleh gak pasti, tapi kami ingin buktikan bahwa kami aman berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Ferry bahwa kita harus nangkap message-nya yang sangat kuat. Kita harus masuk dalam pemeliharaan Tuhan yang khusus. Karena kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan membuat kita istimewa. Tapi kalau kita mau yang umum-umum saja, ya kita jadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, kita masuk dalam seperti kayak Daud ini. Bapak Ibu, saya sih rasakan bahwa bagaimana cara Tuhan memelihara kita itu luar biasa. Sehingga kalau tadi dalam pesan Pak Ferry itu ibu-ibu yang hanya antar anak sekolah sampai begitu banyak, dia bisa mempengaruhi banyak orang hanya melalui antar sekolah, tapi karena ada kemauan untuk mau. Justru pada situasi kayak gini, kalau kita masuk dalam pemeliharaan Tuhan yang khusus, karena kita masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan masih tolong, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pasti ada jalan keluar. Walaupun saat ini kita mungkin bagaimana dan dari mana, apa yang kita butuhkan nggak ada, tapi Tuhan pasti tolong pelihara. Tadi saya bicara sama tim musik, saya bicara sama Iwan, bagaimana kalau pakai drum elektrik. Saya bicara itu bukan berarti ada uangnya, gimana? Belum ada uangnya, tapi bicara dulu. Kalau memang harus ada perubahan, kita doa sehati. Nanti Tuhan siapkan. Itu cara-cara Tuhan memelihara Tuhan yang luar biasa. Saudara, kemarin kami dari perkebunan dan saya makin terbuka. Itu gini, saudara. Mereka itu seperti apa ya? Mengharapkan dibimbing. Saya rasa bahwa Tuhan sebenarnya udah berikan kita kuasa untuk jadi gini, kuasa untuk community development. Jadi membangun komunitas. Jadi kalau tadi ibu-ibu itu bisa saja di sekolahan, saya percaya kita juga bisa ada kuasa untuk community development. Jadi yang membangun komunitas untuk yang bisa percaya pada Yesus, untuk datang pada Yesus. Dan itu Tuhan sudah berikan kuasa. Saya pun juga heran cara Tuhan di kebun kemarin itu. Jadi walaupun sebenarnya pergi subuh sampai sana nggak pernah istirahat, sampai malam aja baru bisa istirahat. Tapi paling tidak gini, saya lihat mereka butuh. Masih banyak orang di luar di sekitar kita sebenarnya, mereka butuh kita. Mari kita pakai kuasa itu sekarang. Dan saat ini kita sudah mau masuk bukan hanya baksosnya hanya soal kesehatan, tapi baksosnya kita sekarang udah masuk ke pertanian. Bagaimana caranya saya juga nggak tahu. Tapi kalau ada orang-orang yang ini, kita bangun community development. Nah itu sebabnya kita percaya firman Tuhan hari ini memang mendorong kita, walaupun situasi resesi, situasi pandemik ini, kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan yang khusus. Amin. Ya, nanti persembahan silakan setelah selesai ibadah masukin di amplop. Ini memang new normal Pak. ADP, AKB, adaptasi kebiasaan baru.
Ya, saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita ingin tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh ditolong oleh Tuhan dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kami harus masuk dalam pemeliharaan Tuhan yang khusus, bukan yang umum saja, karena Tuhan sangat kreatif dalam memelihara kami. Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu melihat bagaimana kerinduan kami juga. Pakai kami semua Tuhan untuk masuk dalam community development, untuk membangun komunitas-komunitas yang memang takut akan Tuhan, komunitas-komunitas yang menyembah Tuhan, komunitas-komunitas yang memang berseru kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kami kuasa. Kami belum tahu bagaimana caranya, tapi yang kami tahu adalah Tuhan mau kami masuk dalam rencana-Mu ini. Berkati hamba-Mu Pak Ferani yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan Kau akan menolong dia dalam pelayanan-pelayanan ke depannya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan, sudah terlalu banyak korban, terlalu banyak yang sakit Tuhan. Sudah hampir 100.000 Tuhan. Kasihani bangsa ini Tuhan, kasihani bangsa ini. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, supaya terjadi pertobatan Tuhan, supaya terjadi pertobatan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, masih banyak orang yang mengeraskan hati. Tuhan, mari Kau perhatikan bukan orang yang mengeraskan hati, tapi orang-orang yang berseru-seru kepadamu, supaya terjadi pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan bagi bangsa ini, pertobatan bagi bangsa ini. Kami berdoa biar Engkau perhatikan orang-orang yang berseru-seru itu Tuhan. Kalaupun juga Sodom dan Gomora Engkau tidak akan membinasakan kalau ada 10 orang benar. Dan di Indonesia ini lebih banyak lagi Tuhan. Kami berdoa Engkau menolong kami. Tolong Tuhan supaya pemerintahan kami boleh mengelola ke semua yang ada, sumber daya yang ada ini dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami bisa membawa pengaruh, membawa kerajaan Allah di tengah-tengah komunitas kami, baik yang ada di rumah, di tempat kerja, di sekolahan, walaupun di sekolah pun juga harus online juga, tapi itu supaya bisa bawa pengaruh. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menolong juga yang April dan Tines yang akan menikah 2 minggu lagi. Tuhan juga menolong dalam persiapannya, supaya mereka berdua juga tetap sehat dan tidak ada masalah apapun dalam persiapan yang ada ini. Berkati Tuhan, semua orang-orang yang diundang pun juga Tuhan juga berkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami semua. Bangga besar akan dirubah oleh Tuhan. Ada perubahan-perubahan besar yang akan terjadi di Bangga Besar, karena Engkau yang menaruh kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari angkat hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan bagi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati dan percaya katakan. Amin.